Siap, gerak. Hormat, gerak. Ya, gerak. Doa dimulai.
pelajaran, Ibu akan memberikan video di sini, nak. Anak-anak Ibu perhatikan ya. Ibu di sini akan memberikan video tentang mobil otonom. Oke? Semuanya perhatikan. Di sini Ibu akan memberikan video tentang mobil otonom. Mobil kini makin cerdas. Sistem otomatis untuk parkir atau pengatur kecepatan adaptif sudah jadi fitur standar. Sejumlah teknik baru masih diuji coba. Peneliti Eropa mengembangkan sistem mengemudi cerdas. Dalam mobil ini ada perangkat untuk komunikasi dengan mobil lain, mengatur posisi, meneruskan semua informasi. Di atapnya ada antena dan di depan mobil ada sensor, kamera, dan radar yang digunakan untuk mendeteksi objek dekat mobil. Jika mobil bisa saling berkomunikasi, juga dengan infrastruktur lalu lintas di sepanjang jalan, mengemudi mobil akan menjadi lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Di sebuah lapangan terbang di Belanda, peneliti mempresentasikan teknologinya. Sekarang saya tidak menekan pedal, mobil mengatur kecepatan secara otomatis. Sistem mengatur kecepatan sesuai mobil di depannya. Dengan itu, jarak antara mobil selalu sama. Informasi dari mobil di depan, kecepatan, akselerasi, pengereman, diteruskan ke mobil ini. Informasinya dikombinasikan dengan data-data dari radar dan kamera. Kalau mobil di depan mengerem, mobil ini melakukan hal yang sama. Jadi kita membuntuti secara otomatis. Infrastruktur di tepi jalan bisa memperlancar arus lalu lintas dan menghemat bahan bakar. Mobil-mobil berkomunikasi dengan lampu pengatur lalu lintas, mengubah lampu merah menjadi hijau. Komputer dalam mobil mengkonfirmasi tidak perlu berhenti. Bayangkan, setiap mobil berbicara satu dengan yang lain, berbicara dengan lampu merah, dengan rambu lalu lintas, dan rambu-rambu itu bisa menjawabnya. Dengan menggunakan informasi dari semua mobil, jejaring bisa dikelola lebih baik, lalu lintas akan lebih efektif jika sistemnya diterapkan secara luas. Pengguna jalan yang lain dengan sepeda dan pejalan kaki akan diberi sensor yang bisa mencegah kecelakaan. Sepeda ini dilengkapi unit komunikasi dengan antena untuk memancarkan informasi. Data-data itu dipancarkan ke mobil yang mendekat di persimpangan. Awas, ada sepeda mendekati persimpangan dari belakang. So here the bicycle approaches the crossing behind the truck, like this. Oke, sudah ya? Sudah diperhatikan semua? Coba. Pernah nggak kalian melihat mobil seperti yang di video tersebut? Ayo, pernah nggak kalian melihat mobil seperti yang di video tersebut? Belum pernah. Oke. Kalau gitu, ada nggak di kelas ini yang mau membuat mobil seperti yang ada dalam video? Ada nggak? Mau? Mau atau tidak membuat mobil seperti yang ada dalam video? Ini namanya mobil otonom ya, nak ya. Oke? Sekarang coba Ibu minta perhatikan ke depan lagi semuanya. Di sini ada gambar mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ini contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, ada yang tahu nggak mana yang mesin cerdas, mana yang mesin non cerdas?
mesin non cerdas. Oke? Jadi sudah bisa menjawab ya nak ya? Coba perhatikan gambar berikut. Tebaklah mana yang termasuk mesin cerdas dan manakah yang non cerdas. Coba kalau blender itu tadi termasuk mesin apa nak? Non cerdas. Non cerdas. Oke. Ini ada yang tahu ini logo apa? Iya, Google Translate. Ini termasuk mesin apa nak? Google Translate termasuk mesin apa? Cerdas. Ini ada yang tahu ini gambar apa? Oke, kalkulator itu termasuk mesin apa nak? Non cerdas. Karena apa? Karena apa tadi? Karena apa? Ya? Karena apa tadi? Ayo. Karena apa tadi? Karena apa? Ayo. Karena harus mengikuti instruksi ya nak ya. Karena harus mengikuti instruksi. Makanya dia disebut mesin apa? Non cerdas. Oke, balik lagi ya. Ini tadi mobil apa? Mobil otonom. Termasuk ke dalam apa? Mobil otonom itu termasuk ke dalam mesin yang cerdas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya nak ya. Kita di sini tadi akan belajar tentang apa? Belajar tentang apa tadi? Kecerdasan artifisial. Oke. Ada yang tahu nggak apa itu IA atau AI? Coba, AI atau IA? Ya, AI. Pasti udah sering dengar ya nak, apa itu AI? Ada yang tahu nggak apa itu AI? Oke, jadi kecerdasan artifisial atau AI itu adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya. Jadi apa tadi kecerdasan artifisial atau AI itu apa? Kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya. Komputer dengan IA bisa mendengar, bisa melihat, membaca, bahkan mengambil keputusan. Jadi kesimpulannya apa? Komputer itu lebih apa dari manusia? Iya, komputer itu bisa lebih pintar daripada manusia. Setuju nggak dengan komputer itu lebih pintar, bisa lebih pintar daripada manusia? Setuju? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita ya nak ya, belajar ini supaya anak-anak ibu itu bisa mengerti apa itu IA di kehidupan sehari-hari anak-anak ibu. Kemudian anak-anak ibu itu bisa menyampaikan minimal 3 lah. Kalian tahu apa itu IA, contoh dari IA itu apa aja, yang biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari itu apa aja, ya nak ya. Kemudian kita dapat menyimpulkan apa itu IA, ya nak ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita lanjut ke tadi itu kan, apa itu IA? Oke, sudah paham semua kan apa itu IA? Sudah paham semua apa itu IA? Kita lanjut ya. Mengapa IA itu penting? Ada yang tahu mengapa IA itu penting?
ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Oke. Kalau sudah paham semua, di sini Ibu ada LKPD tentang kecerdasan artifisial atau IA tadi ya Nak ya. Pertanyaannya di sini, diskusikan dengan kelompokmu. Tuliskan 3 contoh penggunaan IA yang pernah kalian lihat. Kemudian jelaskan bagaimana IA itu membantu manusia. Nanti di sini ada kolomnya. Silakan kalian contoh IA-nya apa, kemudian manfaat bagi manusia itu apa aja. Oke? Kemudian ada yang kedua, di sini ada gambar robot, Google Translate, kemudian di sini ada seperti Shopee ya, nah, atau kemudian di sini ada gadget. Nanti kalian tinggal cari mana jawaban yang sesuai. Oke, dicari pasangannya yang cocok yang mana. Paham? Bagi ya Nak ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, di situ tulis nama anggota kelompoknya siapa aja, kemudian kelasnya jangan lupa, kemudian didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi itu. Tuliskan 3 contoh penggunaan IA yang pernah kalian lihat. Ayo, ada apa aja tadi? Contoh IA-nya itu misalnya Instagram. Terus manfaatnya buat kalian tuh apa Instagram itu? Boleh ditulis. Kemudian contoh IA-nya lagi seperti Shopee, ya Nak, Shopee. Nah, manfaatnya bagi kalian tuh apa? Dengan adanya Shopee itu apa? Dengan adanya Shopee itu apa? Bisa dengan memudahkan kalian untuk berbelanja juga boleh, ya kan Nak? Kemudian satu lagi contohnya Gojek. Ya. Nah, manfaatnya bagi kalian apa? Bisa memesan makanan secara online atau secara cepat. Ayo, sekarang coba ditulis. Tuliskan 3. Sekarang coba ditulis. Coba, motor listrik atau sepeda listrik itu termasuk nggak? Ayo, coba ditulis. Ayo, ditulis. Ayo, yang lainnya didiskusikan dengan rekan-rekannya. Ayo.
maju. Kemudian kelompok 2 juga perwakilan satu kelompok maju. Kelompok 2, kelompok 3 perwakilan satu kelompok maju. Ayo baris di sini. Oke, coba. Kelompok 1 dulu. Coba sebutkan satu contoh IE yang sudah kamu tulis. Kemudian manfaatnya bagi manusia apa? Apa nak? Google Translate. Oke, manfaatnya apa nak? Iya, Google Translate. Manfaatnya membantu untuk menerjemahkan bahasa. Benar atau salah? Benar atau salah? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Sebutkan satu contoh IE. Kemudian manfaatnya bagi manusia itu apa aja sih nak? Gojek. Oke, manfaatnya apa nak? Oke, Gojek contoh IE-nya. Manfaatnya bagi manusia bisa memesan makanan lebih cepat. Benar atau salah? Benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, ayo. Oke, kelompok 3, Shopee. Manfaatnya apa nak tadi? Mempermudahkan pembelian barang. Benar atau salah? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, cukup. Kemudian di situ ada diskusikan dengan kelompokmu. Cocokkan gambar teknologi dengan fungsinya. Oke, nomor 1 di situ ada gambar apa? Robot pembersih. Nah, itu gunanya untuk apa nak? Oke, berarti tarik garis ke membersihkan rumah secara otomatis. Benar atau salah? Oke, nomor 2 di situ ada gambar apa? Oke, Google Translate. Itu untuk apa? Oke, kita tarik garis ke atas ini ya. Untuk membantu apa? Menerjemahkan bahasa. Kemudian yang ketiga di situ ada online shopping atau gambar Shopee. Untuk apa nak? Menemukan produk yang kita sukai. Oke, menemukan produk yang kita sukai. Yang terakhir di situ ada fitur Instagram atau filter pada Instagram. Itu gunanya untuk apa nak? Mengubah wajah jadi lucu. Nah, mengubah wajah jadi lucu. Jawabannya benar semua atau tidak? Jawabannya benar semua atau tidak? Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Terima kasih. Kertasnya boleh dikumpulkan ya nak per kelompok. Dari yang sudah kita pelajari tadi ada yang ingin bertanya nggak nak? Dari yang sudah kita pelajari tadi ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Cukup? Sudah paham semua yang tanya? Sudah paham semua? Oke. Coba, ada yang masih ingat? Apa itu kecerdasan artifisial nak? Yang masih ingat boleh tunjuk tangan. Apa itu boleh yoga berdiri? Apa itu berdiri nak? Apa itu kecerdasan artifisial yoga? Oke, kecerdasan artifisial itu apa tadi kata yoga? Kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Benar ya jawabannya yoga. Kasih tepuk
aja. Oke? Sampai sini sudah